sekarang kita lanjutkan materi pengayaan yang berikutnya. Yang kedua adalah tentang turunan fungsi logaritma dan eksponen. Eksponen atau logaritma ya, dan eksponen. Nah, itu fx sama dengan a log x. Untuk x-nya harus lebih dari 0 ya. Kalau kita turunkan, ingat konsep turunan apa? Limit h menuju 0, fx plus h kurang fx per h. Ini konsep turunan ya. Nah, kalau demikian a log x berarti sama saja dengan kalau a log x-nya diturunkan berarti limit h menuju 0. Ini kita tulis a log. Ini fx-nya x plus h dikurang a log x dibagi h. Nah, saya taruh di depan h-nya seper h. Limit h menuju 0. Ingat, logaritma itu kalau bentuk pengurang sama saja dengan pembagi. Berarti a log x plus h dibagi x ya. Ini dikurang x ya, sudah. Kalau kita perhatikan ini limit h menuju 0. Ini saya tulis a log x bagi x kan 1 ditambah h per x. Oke ya. Nah, saya akal-akali ini seper x dikali dengan x per h. Kalau kita coret ini ya, coret sisanya seper h, sama ya. Limit h menuju 0, a log 1 plus h per x. Ingat, saya ambil yang ininya. Bisa dinyatakan seperti ini, seper x, limit h menuju 0, ini a log 1 plus h per x, pangkat x per h. Pangkatnya ini naik ke atas. Oke, sudah? Jika limit n menuju 0, 1 plus n pangkat seper n itu nilainya adalah e. Ini ya, ini catatannya. Kalau demikian ini sama saja dengan seper x, ini a log limit h menuju 0 yang ini sama saja dengan limit e. Nah, sudah. Sehingga jika fx itu adalah a log x, maka turunannya adalah seper x kali a log e. Nah, sudah ketemu ya. Nah, konsep-konsep ini nanti kita akan kembangkan. Misalnya dalam bentuk, misalnya fx-nya dalam bentuk a log hx, otomatis turunannya pasti h turunannya dulu dibagi hx ya, dikali a log e. Gampang ya. Nah, sekarang di dalam logaritma ada logaritma natural. Istilahnya natural ya. Kalau demikian logaritma natural itu kayak gini. Fx itu sama dengan ln e. Ln x ya. Ini logaritma natural. Maka turunannya sama saja. Ini seper x dikali ln e. Ln e. Ingat, ln e ini karena ini e ya. Ln itu adalah e log e ya, sama saja dengan e log e, ini namanya e log e. Nilainya ada 1. Jadi seper x kali 1. Jadi turunannya kita simpulkan bahwa jika fx sama dengan ln x, maka turunannya adalah seper x. Nah, kalau demikian, kalau turunannya berbentuk fx-nya berbentuk ln hx, maka turunannya adalah ini hx-nya diturunkan dulu, dibagi ini sama saja dengan aturan rantai ya, ini hx. Gampang ya. Untuk logaritma. Tentukan turunan dari yang A.
fx sama dengan 2 log 3x kurang 4. B, fx sama dengan ln 4x pangkat 2, 43 min 2x tambah 7. Kita jawab ya. Maka yang A, fx sama dengan 2 log 3x min 4. Ini sama saja dengan turunannya adalah, turunan dari ini adalah 3 per 3x kurang 4 dikali 2 log E. Atau bisa ditulis seperti ini. 3 2 log E per 3x kurang 4. Oke. Yang B. Fx katanya tadi ln 4x pangkat 3 min 2x tambah 7. Maka turunannya, ingat, ini diturunkan yang dalam dulu, berarti 4x pangkat 3 jadi 12x kuadrat min 2 per, karena turunan dari ln hx itu sama saja dengan h turunan x dibagi hx. Hx-nya adalah 4x pangkat 3 min 2x tambah 7. Jadi bentuknya seperti ini. Oh, gampang ya. Turunan eksponen fungsi, misalnya fx-nya sama dengan e pangkat x. Oke ya. Nah, kalau demikian kita lihat, misalnya y-nya itu adalah e pangkat x, maka x-nya itu sama saja dengan ln y. Nah, ingat x-nya itu adalah ln y, maka di x per dy itu adalah seper y. Atau dy per dx itu sama saja dengan y per 1 atau y. Sedangkan y itu sama dengan adalah e pangkat x. Kalau demikian, jika y-nya sama dengan e pangkat x atau fx ya, maka turunan dari x atau y turunan adalah tetap ya. Tetap ya. Tetap. Yang ini yang pertama, yang kedua, yang A, yang ini A, yang B, yang C, yang logarit eksponen yang berikutnya ya. Turunan bentuk fx sama dengan A pangkat x. Nah, fx atau y sama dengan A pangkat x, maka kita nyatakan x-nya itu bisa dinyatakan dengan A log y. Nah, kalau demikian di x per dy sama dengan, ingat turunan dari log y tadi adalah seper kali A log e ya. Jadi ini seper y, kebetulan y, kali A log e. Oke ya. Kalau demikian, dy per dx-nya turunannya pasti balik ya. Kalau ditulis ini kan tulisnya A log E per Y. Nah, ini sama saja Y per A log E. Oke ya. Ingat, di logaritma itu kalau A log B, seper A log B itu sama saja dengan B log A. Sehingga di Y per dx-nya itu sama dengan Y kali E log A. Sehingga kalau kita simpulkan bahwa turunan dari X A pangkat X, maka turunannya adalah Y-nya tadi sudah kita ubah ya. Y-nya tadi adalah A pangkat X ya. A pangkat X kali E log A. Sama dengan A pangkat X kali E log A. Nah, oke ya. E log A. Nah, otomatis kalau fx-nya itu adalah bentuk ln, bisa dinyatakan dengan A pangkat X kali ln A. Karena E-nya kan ln sama
ln. Nah, tentukan turunan dari yang A, fx sama dengan 5x kuadrat plus 2x. Yang B, fx sama dengan e pangkat 2x tambah 2. Ln ya, ln 4x kurang 5. Fx sama dengan 5x kuadrat ditambah 2x. Nah, kita cari konsep yang ini. Kalau AX berarti turunannya itu adalah yang A-nya adalah siapa? 5. 5 dipangkatkan X kuadrat ditambah 2X. Ini diturunkan yang ini lagi berarti 2X tambah 2 dikalikan dengan E ln A. E log 5 ya. Nah, E log 5. Kalau kita bikin panjangnya gini, jadi hasilnya adalah F aksen X. Itu saya tulis ke depan 2x tambah 2 kali 5 pangkat x kuadrat ditambah 2x kali E log 5 ya. Atau 2x plus 2, 5 kali x kuadrat ditambah 2x ln 5. Karena E log 5 adalah ln ya. Oke, nah itu. Yang kedua, yang B. Fx-nya adalah E pangkat 2x tambah 2. Maka turunannya, ingat turunan E pangkat X adalah tetap E pangkat X. Tapi ini karena ada 2x, berarti ini turunan dari 2x plus 2 adalah 2. Dikali E, pangkatnya adalah 2x plus 2. Yang C. Fx-nya adalah ln 4x min 5. Ingat, turunan ln adalah seper X. Berarti seper X turunannya adalah turunan dari 4x adalah 4. 4x min 5 turunannya adalah 4 per 4x kurang 5. Hx-nya adalah ln hx ya. Ini sama saja ln hx. Turunan hx adalah 4 per hx-nya sendiri adalah 4x min 5. Oke ya. Nah, misalnya ada D ya lagi soalnya. D misalnya. Fx-nya adalah 8 log 5 min x pangkat 7. Maka turunannya, ingat turunan dari A log x sama saja dengan ini diturunkan hx-nya berarti min 7x pangkat 6 per 5 min x pangkat 7 dikali dengan A log E. 8 log E. Demikian kita telah belajar tentang turunan dari fungsi eksponen maupun fungsi logaritma.